Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bertemu kembali melalui channel Sehat Berprestasi. Saya berdoa untuk teman-teman semuanya, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga prestasinya terus meningkat dalam hal kebaikan. Alhamdulillah, saat ini saya ada kesempatan untuk membuat video tentang kesehatan. Nanti insya Allah akan kita bahas mengenai asam lambung, penyakit yang banyak diderita oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita, masyarakat kita, yang itu harus segera kita beritahu solusinya, cara mengatasinya atau menyembuhkannya. Sebelumnya saya ingatkan bagi Anda yang ingin berlangganan informasi dari kami mengenai kesehatan, silahkan subscribe channel ini, tekan tombol subscribe yang warna merah, terus juga like atau jempol ke atas, dan kemudian silahkan video ini dibagikan ke teman-teman yang lainnya agar lebih banyak yang mendapatkan informasi ini. Langsung saja, maaf ya ini duduk-dudukan santai tadi habis sholat Jumat. Asam lambung itu bisa dikatakan apa ya, penyakit yang sudah memasyarakat, tapi banyak orang yang ingin sembuh dari asam lambung tapi tidak kunjung sembuh juga. Padahal maaf, ini pengobatannya itu sangat sederhana, mudah sekali. Hanya saja memang butuh kesabaran, karena asam lambung ini prosesnya juga lama. Maksudnya ketika Anda sehat kemudian sampai terjadi gangguan asam lambung, itu prosesnya lama. Jadi tidak hanya sehari dua hari, tapi bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun baru setelah itu muncul yang namanya gangguan asam lambung. Lalu apa dan bagaimana, terus kenapa asam lambung bisa terjadi? Asam lambung itu dari katanya, istilah katanya yaitu asam dan lambung. Maksudnya lambung dan asam. Artinya lambungnya itu asam, itu aja, sederhana sekali. Jadi lambungnya asam. Nah, biasanya ditandai dengan rasa mual, perih, kembung, ada yang diare. Nah, itu disebabkan karena asam lambung. Lambungnya asam. Nah, asam itu ya asam itu rasa seperti rasa yang lain. Itu sifat atau seperti rasa yang lain, misalkan seperti manis atau pahit atau panas atau dingin. Semua itu adalah sifat dan berkaitan dengan rasa. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah yang paling banyak itu adalah faktor makanan. Jadi setiap hari kita kalau asal makan saja, maka sangat besar potensinya untuk terserang sakit asam lambung. Kenapa? Karena makanan yang tersedia saat ini itu banyak yang bersifat asam. Nah, sedangkan yang nggak tahu ya, yang penting enak aja makan, yang penting seger makan, udah itu nggak sadar padahal itu mengandung asam yang lama-lama menumpuk dalam lambung, akhirnya terjadilah asam lambung. Terus bagaimana cara mengobatinya? Cara mengobatinya ini juga mudah sekali. Logikanya begini, misalkan kita bikin meracik kopi, minuman gitu ya, atau jamu aja. Misalkan kita minum jamu, teman-teman minum jamunya ini terasa pahit sekali, mau minum tidak jadi, takut pahitnya. Terus caranya bagaimana supaya tidak pahit lagi?
Saya kira teman-teman sudah tahu jawabannya. Ya tinggal kasih gula atau madu, beres. Pasti nanti pahitnya menurun. Kalau gulanya banyak, madunya banyak, pasti ya semakin menurun, bahkan jamu tadi menjadi manis, pahitnya hilang karena banyak zat gula, zat manis dimasukkan ke dalam jamu tersebut. Atau misalkan minum kopi pas panas, sedangkan ingin cepat-cepat minum, bagaimana caranya? Ya saya kira juga mudah saja, masukkan air es atau es batu, selesai, pasti suhunya cepat turun gitu. Sama dengan asam lambung, kondisi lambung yang asam itu cara menurunkannya, menetralkannya ya gampang. Bagaimana? Tinggal kita makan atau masukkan ke dalam lambung kita makan makanan-makanan, minuman-minuman yang sifatnya itu berlawanan dengan asam. Sifat lawannya asam itu apa? Lawannya asam itu adalah basa. Kalau panas lawannya dingin, pahit lawannya manis, gitu ya. Nah, lawannya asam itu adalah basa. Dengan logika seperti ini, saya kira sangat mudah diterima, dan sehingga cara mengobati asam lambung itu juga menjadi mudah, yaitu tinggal kita hentikan atau kurangi makanan-makanan, minuman yang bersifat asam, kemudian kita ganti dengan makanan-makanan yang bersifat basa. Nanti bercampur di dalam itu menjadi menurun asamnya, lama-lama menjadi normal di antara asam dan basa. Nah, kalau dilanjutkan terus itu bisa menjadi basa. Nah, basa sendiri juga tidak bagus untuk tubuh kita, karena tubuh kita pengennya itu yang netral di antara asam dan basa. Demikian juga suhu ruangan ini kita pengennya ya yang normal, yang sedengan, nggak panas nggak dingin, jadi sesuai dengan suhu tubuh kita, misalkan 36-37 derajat, itu suhu yang normal, yang baik untuk kesehatan kita. Jadi gitu ya, cara mengobati asam lambung itu sangat mudah dan itu sudah saya terapkan. Dan setiap kali saya diminta untuk mengobati atau menyembuhkan masalah asam lambung itu ya alhamdulillah selalu berhasil. Dengan catatan pasien orang tadi harus mengikuti anjuran saya, yaitu kurangi, stop bila perlu makanan-makanan yang asam, kemudian diganti dengan yang basah, selesai. Terus makanan apa saja yang asam dan yang basah, agar kita tahu mana yang kita hindari atau kita kurangi, kemudian kita tambah yang basah tadi. Mohon maaf untuk jenis-jenis makanan ini terlalu banyak disebutkan ya. Terus kemudian ada perbedaan di antara para terapis. Jadi yang satu menganggap ini asam, ini basah, ada yang lain, terus yang lain menganggap itu basah, ada yang makanan ini, yang lain menganggap asam, yang ini basah dan sebagainya, sehingga terjadi perbedaan yang saya kira tidak perlu diperdebatkan. Makanya untuk teman-teman semuanya, apabila ingin mengetahui makanan apa saja yang asam dan yang basah, untuk kemudian agar kita bisa teman-teman bisa mengatur makanannya, nah itu silahkan hubungi nomor WA saya yang ada di deskripsi. Nanti kita diskusi di grup WA. Saya kira begitu ya. Jadi bukan soal rahasia, tapi hanya supaya tidak ada perdebatan aja antara saya dengan teman-teman jenengan semuanya, antara saya dengan terapis yang lain, dan supaya tidak ada kegaduhan, supaya tenang semuanya. Jadi tinggal, kalau saya sudah membuktikan, nanti tinggal teman-teman mengikuti. Nah, bisa jadi nanti teman-teman itu juga berbeda pandangan dengan saya. Nah itu ya silakan, tapi ya saya punya anjuran ya seperti itu, punya saran seperti itu. Kalau teman-teman ada yang bermasalah dengan asam lambung, tolong kurangi ini, atau bila perlu stop, ganti yang ini, dan itu hasilnya cepat sekali.
Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Saya sampaikan terima kasih banyak. Semoga ilmu ini bermanfaat, dan yang ingin berlangganan terus silahkan klik subscribe, kemudian like, dan silahkan dibagikan untuk teman-teman semuanya, di share informasi kesehatan dari channel YouTube Sehat Berprestasi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.